Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kita dapat bertemu lagi kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh kembali menikmati hari ini lagi ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan hikmat bagi kami yang mendengarkannya. Pimpin juga hamba-Mu yang membawakannya. Biarlah Tuhan boleh memberikan hikmat dan boleh hamba-Mu ini berbicara sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan perenungan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, ayat Alkitab pada hari ini terambil dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 hingga 26. Saya akan membacakannya di ayat 17 dan ayat yang ke-26. Yakobus 2 ayat 17 dan 26. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu sebagian dari kita sudah sering mendengar akan ajaran dari Nats ini. Ajaran Kristen tentang keselamatan berdasarkan iman dan bukan perbuatan memang adalah hal yang sangat alkitabiah. Akan tetapi, banyak orang Kristen justru terlena sehingga tidak lagi melihat pentingnya perbuatan sebagai bukti nyata dari iman yang telah dimilikinya. Namun apakah berarti perbuatan yang baik itu sudah mencerminkan iman yang benar kepada Tuhan? Nah, saya tergelitik akan sebuah pertanyaan, yaitu, apa bedanya kita percaya akan Tuhan dengan kita percaya kepada Tuhan? Percaya akan Tuhan artinya percaya bahwa Ia adalah Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah mengasihi Dia. Banyak orang, bahkan orang yang jahat, percaya bahwa Tuhan mengatakan kebenaran. Dan mereka percaya akan yang dikatakan itu sebagai kebenaran, meskipun mereka tidak menginginkannya, atau bisa saja mereka enggan untuk mengikutinya. Yakobus membuat perbandingan yang cukup menarik tentang percaya bahwa Ia adalah Tuhan. Dikatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang juga dapat dilakukan oleh setan-setan. Itu tercatat di ayat 19. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara, percaya kepada Tuhan dan mengikuti Dia hanya benar-benar terjadi pada mereka yang benar-benar mengasihi Tuhan, yaitu orang percaya yang tidak sekedar ngomong doang, aku percaya. Sebab tanpa kasih, iman itu menjadi sia-sia. Nah, inilah kemudian yang ditegaskan dalam nats kita kali ini, bahwa yang dimaksud dengan disertai perbuatan menunjuk kepada keharusan terhadap Allah dan sesama manusia. Yang diperintahkan dalam Alkitab dan yang bersumber dari iman yang sungguh-sungguh, hati yang murni, kasih karunia Allah, dan keinginan untuk hidup serupa Kristus yang tentu saja harus ditunjukkan melalui perbuatan kita. Bapak Ibu Saudara, di sini Yakobus juga memberikan contoh teladan iman melalui kehidupan bapak orang beriman, yaitu Abraham. Imannya kepada Allah ditunjukkan melalui keyakinannya dengan mengorbankan anaknya Ishak. Allah pun memperhitungkan tindakannya sebagai kebenaran. Demikian pula juga dengan Rahab, seorang wanita yang dipandang rendah dan berdosa. Namun, ia pun dibenarkan karena keberaniannya menerima para pengintai Israel yang dia yakin bahwa mereka diutus oleh Allah. Rahab melakukan itu dengan iman, meskipun mempertaruhkan nyawanya. Keberaniannya untuk percaya kepada Allah adalah bukti dari imannya. Dengan teladan-teladan demikian, maka pesan Yakobus di sini semakin jelas bahwa iman tanpa perbuatan adalah seperti orang mati, yaitu tubuh yang tidak memiliki roh. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membahas hubungan antara iman dan perbuatan, apakah iman yang kita miliki itu merupakan iman yang hidup? Apakah di dalam dan di luar gereja, perbuatan kita dapat mencerminkan iman yang hidup? Atau jangan-jangan sebenarnya kita tidak memiliki iman yang sesungguhnya? Di mana bukannya kita tidak beriman,
Tetapi bisa saja seringkali kita lalai bahwa perbuatan yang mencerminkan iman kita itu seharusnya diwujud nyatakan dalam tindakan, di setiap tempat, dan di setiap waktu. Bukan sesuatu yang hanya musiman saja. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita mulai berpikir ya, bagaimana mengekspresikan secara nyata iman kita kepada Kristus. Caranya adalah dengan mengisi hidup kita, dengan mengasihi sesama kita, memperhatikan rekan kerja kita, atasan kita maupun bawahan kita, suami atau istri, atau anak-anak kita, dan sebagainya. Tentunya dengan didasari oleh ketulusan hati karena iman percaya kita kepada Tuhan serta mengasihi Dia. Melalui perbuatan-perbuatan tersebut, tentunya kita juga memiliki harapan bahwa orang-orang yang telah kita kasihi ini juga merasakan iman kita yang sejati. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, memang benar bahwa keselamatan itu hanya karena iman. Namun, perbuatan kita pun itu seharusnya mengiringi iman kita. Sebab jikalau tidak, maka semuanya itu sia-sia. Sebab iman dan perbuatan adalah sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Sebuah kesatuan di sini artinya tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain. Saling berintegrasi. Biarlah seluruh perbuatan kita menyatakan iman yang sejati kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan firman-Nya. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah berhenti bicara. Kiranya firman ini boleh tetap mengingatkan kita sebagai anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh hidup benar-benar menjalankan firman ini dan boleh menumbuhkannya bersama dengan Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.